Apa itu nyeri neuropati? Nyeri yang diakibatkan oleh penyakit atau kerusakan pada sistem saraf somatosensorik. Nah, itu bisa mengenai sistem saraf pusat maupun perifer. Kok bisa ya? Gimana aja gejalanya? Mari kita bahas lebih lanjut. Kerusakan saraf perifer dialami oleh 2,4% populasi di dunia. Angka kejadian meningkat 8% seiring bertambahnya usia. Sekitar 66% penderita DM tipe 1 dan 59% penderita DM tipe 2 mengalami polineuropati diabetik. Pada mononeuropati, terbanyak disebabkan oleh carpal tunnel syndrome atau CTS yang prevalensinya 3-5% dari populasi orang dewasa. Risiko terjadinya nyeri neuropati dapat muncul pada orang yang pernah mengalami nyeri sebelumnya, riwayat penyakit diabetes, penyakit kolesterol, aktivitas fisik rendah, merokok, overweight, usia lanjut, dan juga jenis kelamin wanita. Lalu, seperti apa sih gejala nyeri neuropati itu? Pertama, rasanya seperti terbakar, kesemutan, tajam, ataupun menusuk. Yang kedua, rasa nyeri dapat dirasakan sepanjang waktu, atau bisa juga hilang timbul. Yang ketiga, nyeri neuropati biasanya terasa lebih buruk saat istirahat dan pada malam hari. Yang keempat, terkadang dapat timbul rasa sakit saat disentuh dengan lembut. Yang kelima, apabila timbul nyeri neuropati yang hebat, maka rasa nyeri dapat membuat seseorang tidak bisa tidur ataupun makan dengan baik. Yang keenam, nyeri neuropati dapat hilang dengan sendirinya atau dapat menetap selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Memangnya apa saja yang dapat menyebabkan nyeri neuropati? 1. Neuropati diabetes, yaitu kerusakan saraf yang terjadi pada penderita diabetes. 2. Neuralgia postherpetik, yaitu kondisi yang dapat terjadi setelah orang mengalami ruam yang menyakitkan yang disebut dengan herpes zoster. Nyerinya itu seperti ditusuk. 3. Stroke. Stroke adalah saat bagian otak rusak karena masalah aliran darah. Orang bisa mengalami nyeri neuropati setelah stroke. 4. Defisiensi vitamin B1, B6, B12, dan asam folat. Vitamin B12 turut berperan terhadap metabolisme pembentukan mielin, yaitu lemak yang melapisi dan melindungi saraf tepi. Jika tubuh kekurangan vitamin B12, mielin tidak dapat diproduksi dengan semestinya dan fungsi sistem saraf juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Gangguan fungsi saraf ini dapat berupa kesemutan atau parestesia pada kaki dan tangan. Lalu, bagaimana cara mengobati nyeri neuropati? Nah, di sini obat-obatan yang digunakan untuk mengobati nyeri neuropati meliputi obat pereda nyeri atau mati rasa yang menempel pada kulit. Nah, itu dalam bentuk krim, tambalan, semprotan, atau suntikan obat mati rasa atau pereda nyeri yang masuk ke tulang belakang atau area nyeri. Ada juga jenis perawatan lainnya yang juga dapat membantu mengatasi nyeri neuropati, di antaranya terapi fisik, terapi pijat, dan akupuntur. Nyeri neuropati tidak bisa sembuh secara total karena terdapat penyakit yang mendasarinya. Namun, pasien bisa mengontrol dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur, membatasi makan dengan tinggi karbohidrat dan lemak, mempertahankan BB ideal, melakukan olahraga sesuai dengan usia. Lalu, bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya nyeri neuropati? Gunakan bantal pemanas atau kompres dingin di area yang nyeri. Tenangkan pikiran dan tubuh Anda, seperti melakukan latihan pernapasan dalam. Pertahankan kegiatan fisik Anda seaktif mungkin. Jika Anda sudah lama tidak aktif, bicarakan dengan dokter atau perawat Anda terlebih dahulu. Beritahu dokter jika Anda merasa depresi. Nyeri neuropatik dan depresi seringkali terjadi bersamaan, dan masing-masing dapat memperburuk keadaan. Mendapatkan pengobatan untuk depresi dapat membantu Anda mengatasi rasa sakit dengan lebih mudah. Apa yang dapat timbul jika neuropati tidak diobati? Luka pada kulit dan melepuh, infeksi, mudah terjatuh karena kehilangan sensasi rasa pada anggota tubuh, gangguan jantung dan sirkulasi darah, gangren atau kematian jaringan, ulkus diabetikum.